اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari Kitabul Buyu', dari fikih jual beli dan harta haram, dari uraian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Nah, kita telah masuk dalam pembahasan syurutul bai', syarat-syarat jual beli, di mana telah kita singgung syarat pertama, kedua dan ketiga. Syarat pertama adalah adanya saling ridha antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tidak boleh pada jual beli ada gharar, ada ketidakjelasan dan jahalah. Ini yang ketiga. Tidak boleh ada gharar, ya, spekulasi untung rugi, dan tidak boleh juga ada jahalah. Tidak boleh ada jahalah. Jahalah yakni ketidakjelasan. Nah, sehingga dari sana sebagian ulama membahasakan bahwa yang dimaksud dengan syarat di sini dalam jual beli adalah bahwa barang dan harga harus jelas, harus diketahui. Kapan barangnya tidak jelas atau harganya belum jelas, maka di sanalah gharar itu muncul. Dan kalau ada gharar, maka tidak sah jual beli yang seperti itu. Demikian pula, ya, barang harus bisa diserah terimakan. Barang atau uang itu bisa diserah terimakan. Nah, maka barang, ya, bisa diserah terimakan dan jelas itu manakala barang tersebut dilihat keseluruhannya atau sebagiannya yang mewakili keseluruhannya, atau mungkin barangnya disifatkan karena barang tersebut tidak ada, maka disifatkan begini dan begini sifatnya, ya, yang dari hal tersebut bisa terbedakan harga barang tersebut dengan mengetahui sifat-sifatnya. Nah, maka barang yang diperjualbelikan harus bisa diserah terimakan. Iya. Adapun kalau tidak diketahui dan tidak bisa diserah terimakan, maka jual belinya tidak sah. Karena itu mengantarkan kepada gharar dan jahalah. Sebagian ulama menyebut ini syarat ini satu syarat. Sebagian membaginya menjadi dua syarat, gharar dan jahalah, yaitu barang harus diketahui dan barang bisa diserah terimakan. Dibaginya menjadi dua. Ada yang menyebutkannya sebagai satu syarat saja. Iya, maka dicontohkan dari jual beli yang terlarang karena melanggar syarat ini, seperti menjual budak yang sudah lari atau menjual hewan yang telah kabur. Iya, semisal dengannya menjual kendaraan yang dicuri, menjual kendaraan yang hilang. Nah,
dia tawarkan dengan harga yang murah. Maka ada orang yang berminat membelinya, ya, karena untung-untungan kalau dia bisa dapat kendaraan tersebut, maka untung dia beli dengan harga murah. Tetapi kalau ternyata dia tidak bisa mendapatkannya, maka dia rugi karena sudah mengeluarkan hartanya. Nah, demikian pula seperti menjual salah satu dari dua barang yang berbeda. Menjual salah satu dari dua barang yang berbeda. Iya, misalnya ada tumpukan barang, kemudian dia bilang, saya jual salah satu dari barang itu, sementara barangnya beda-beda. Beda kalau misalnya ada tumpukan barang dan barangnya sama. Misalnya gula 1 kilo, di situ ada tumpukan gula banyak, 1 kilo 1 kilo, sama jenisnya, sama takarannya. Saya jual salah satu dari gula itu boleh. Tetapi kalau barangnya berbeda, ukurannya berbeda, dia bilang saya jual salah satu dari barang-barang itu. Yang mana? Tidak jelas. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Nah, demikian pula seperti jual beli hasah. Ini yang seperti kita contohkan kemarin, jual beli lempar batu. Dia mau beli tanah, ya, dengan harga sekian, ukurannya sejauh lemparannya. Maka tergantung seberapa kuat lemparan batunya. Kalau dia kuat melempar, maka dia bisa dapat untung yang banyak. Tapi kalau ternyata lemparannya tidak kuat, maka dia hanya dapat sedikit saja dan dia rugi dengan hal tersebut. Nah, ini juga sama, ada gharar di dalamnya. Dan itu dari jual beli yang terlarang. Itu dari jual beli yang terlarang. Nah, dan ada bentuk-bentuk yang lain, ya, yang dijelaskan oleh para ulama dalam jual beli sistem hasah ini. Ya, tadi satu sudah kita contohkan. Ada bentuk yang lain. Bukan batu yang dia lempar, tapi barang yang dia lempar. Dalam keadaan dia tidak tahu, ya, barang yang dia lempar itu barang apa. Yang jelas dia jadikan dengan melempar barang itu sebagai akad jual beli. Ini ada tumpukan barang, saya lempar salah satunya. Saya tidak tahu mana barang yang saya lemparkan. Yang jelas ketika saya sudah lempar kepada kamu, maka kamu harus membelinya dengan harga sekian. Sepakat mereka. Nah, ini yang seperti ini jelas gorornya. Iya. Nah, itu juga sistem hasah. Itu juga sistem hasah. Atau seperti ada seseorang misalnya bertransaksi, ya, ada barang di situ, terpajang, kemudian dia lempar. Kapan batunya kena satu barang, ya, maka dia harus membeli barang itu. Iya, dia harus membeli barang itu. Dan di tumpukan barang itu, ya, banyak, barang-barang yang berbeda-beda. Sementara, ya, belum tentu dia menginginkan apa yang sudah dia lempar itu. Nah, atau misalnya dia memasang harga sudah. Ini satu kali lempar harganya 10.000. Harganya 10.000. Nah, kemudian kamu lempar itu. Nah, barangnya di situ ada yang mungkin harganya cuma 1.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Untung-untungan dia. Pas terlempar keluar 10.000, kena yang 100.000, untung dia. Tapi pas dia lempar, kenanya yang 1.000, rugi dia. Nah, ini biasanya ada dalam pameran-pameran biasanya, ya. Lempar pakai, mungkin kalau sekarang pakai tembakan, ya. Dan itu adalah judi yang seperti itu. Itu judi yang seperti itu. Dan itu adalah permainan yang haram hukumnya. Iya, termasuk dari perjudian. Dan jelas gorornya tentu saja. Dia sudah mengeluarkan uang, mungkin untung, mungkin rugi. Iya, mungkin dia untung dan mungkin dia rugi. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Ada juga sistem hasah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, seperti misalnya dia menjual barangnya, ya. Kemudian ditanya berapa harganya. Maka dia pun meraup batu dengan tangan kanannya, dia ambil, lalu dia bilang harga barang ini sejumlah dengan berapa jumlah batu ini.
itu juga yang kau keluarkan dari uangmu. Misalnya dia sudah tentukan dengan mata uang 10.000 misalnya. Sekarang saya raup tanah, saya raup batu. Maka sejumlah raupan batu itu, maka sejumlah itu juga uang 10.000 yang kau keluarkan. Maka dia mulai meraup batu. Maka tergantung tangannya kan. Kalau tangannya lebar, dapat banyak dia. Tapi kalau tangannya pundut-pundut, pendek-pendek, ya, maka sedikit yang dia dapat. Nah, ini jelas gorornya. Itu juga termasuk dari hasah, jual beli hasah, untung atau rugi. Baik. Sebagian orang mempermasalahkan hal ini. Kata dia, kalau itu dipermasalahkan, orang goror dipermasalahkan, kenapa? Karena ada spekulasi untung atau rugi. Terus apa bedanya dengan orang yang jual beli? Pedagang misalnya, ketika dia berdagang, kan mungkin untung, mungkin rugi kan? Bisa jadi untung dia, bisa jadi dia rugi, ndak balik modal misalnya. Ya, ada spekulasi juga kan dalam jual beli itu, dalam seorang pedagang. Karena pedagang itu ndak selalu untung dia, kadang dia rugi. Nah, apa bedanya dengan goror? Kira-kira apa bedanya? Kenapa goror haram hukumnya? Karena ada spekulasi untung rugi. Sementara jual beli pedagang halal hukumnya. Padahal sama, ada untung rugi juga. Nah, sebagian orang mempermasalahkan ini. Katanya, goror itu sama juga dengan orang jual beli. Karena sama-sama ada untung rugi juga. Apa bedanya kira-kira? Jelas bedanya ya? Iya, jelas perbedaannya. Yang pertama, yang satu jual beli ya kan. Memang dia berdagang, dia berusaha di situ. Sementara yang ini, ya, betul-betul sistemnya kayak judi. Ya. Sama orang judi kan begitu juga kan. Dia untung, dia rugi. Dan Allah membedakan antara jual beli dengan judi. Nah, yang itu juga sama. Goror itu sama juga. Ya, tidak ada usaha dia di situ. Nah, dan orang yang berdagang, ketika dia berdagang, tentunya dalam dia berdagang, ya, dia bisa prediksi bahwa dia akan untung besar. Ya, dia akan untung besar. Setidaknya mungkin ada rugi nantinya, tetapi keyakinan dia untuk untung itu lebih besar. Berbeda dengan orang yang judi atau sistem goror. Itu 50-50 memang. Ya. Itu tidak jelas. Nah, walaupun hujah yang paling kuat tentunya dari apa yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahwa Allah membedakan antara maisir, ya, perjudian, ya, dengan jual beli. Itu dibedakan. Ya, jual beli dihalalkan, sementara judi itu diharamkan. Itu diharamkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, nahan Nabi SAW an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang, ya, dari jual beli sistem lemparan batu dan juga dari jual beli goror. Nah, dan ulama sepakat, ya, akan hal tersebut sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Nah, demikian pula dari jual beli goror yang kemarin kita contohkan, seperti habalul habalah, yakni menjual janin yang ada di perut hewan. Iya. Ini juga jelas gorornya. Kenapa? Ya, karena janinnya tersebut belum tentu selamat ketika dilahirkan, dan belum tentu sempurna, bisa jadi dia cacat, dan ada kemungkinan yang lainnya, sehingga menjual janin yang ada di perut hewan itu tidak boleh. Beda kalau dia beli induknya, sementara janinnya cuma mengikut saja, itu tidak ada masalah. Dia beli onta atau sapi yang bunting. Nah, dibedakan harganya. Sapi yang tak bunting harganya misalnya
15 juta. Sementara kalau sapinya bunting dinaikannya 1 juta, 16 juta. Nah, yang seperti ini boleh. Yang seperti ini boleh karena yang dia beli bukan janinnya tetapi apa? Induknya. Nah, beda kalau yang dia beli janinnya. Itu tidak boleh. Dan sebagian ulama menyebutkan habalil habalah lebih dalam lagi gorornya, yaitu dia membeli anak dari janin. Nah, ini kan lebih goror lagi. Janinnya saja itu tidak boleh. Di sistem jahiliyah dahulu mereka sampai menjual anaknya janin. Berarti apa? Cucunya sapi tadi. Nah, sampai dalam taraf seperti ini bukan mengada-ngada ya. Itu ada dalam sistem jahiliyah. Mereka sampai melakukan jual beli seperti itu. Saya jual ini anak dari janin yang dikandung oleh sapi ini, anaknya, anak dari janinnya, cucunya dia. Nah, itu jelas gorornya. Jadi habalil habalah. Baik. Demikian pula goror pada barang atau uang. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya seperti yang kita contohkan kemarin. Nah, dia jual barang. Saya jual HP ku ini. Berapa harganya? Sebanyak uang yang ada di kantongmu. Nah, berapa itu? Nah, tergantung dia bawa berapa. Atau dia bilang sebanyak uang yang ada di dompetmu. Periksa dompetmu semua, itu harganya. Nah, goror, sudah jelas. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Atau seperti jual beli kredit yang dia belum menentukan apakah dia menjualnya secara membelinya secara cash atau kredit. Ini barang kalau cash 1 juta, kalau kredit 1.200.000. Oke, saya beli. Mau yang mana, cash atau kredit? Pokoknya saya beli dulu. Nah, ini tidak boleh. Dia belum menentukan. Beda kalau dia sudah tentukan, maka itu boleh. Oke, saya beli barang ini harga kredit berarti 1.200.000. Itu boleh. Jual beli kredit boleh. Dia dengan cash 1 juta, kredit 1.200.000, itu boleh. Asal dia sudah menentukan mana yang mau dia beli. Apakah dengan yang harga cash atau dengan harga kredit. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Dan di sana ada bentuk jual beli ya yang disebutkan juga oleh para ulama dari jual beli yang terlarang karena ada goror di dalamnya atau karena ada jahalah di dalamnya. Ada contoh-contoh yang lain. Nah, dan pada sebagiannya ada yang sifatnya dimaafkan. Ada yang sifatnya dimaafkan ketika goror tersebut sifatnya sedikit atau sulit untuk keluar darinya. Misalnya ada orang sewa rumah, dia bilang apa? 1 bulan itu sewanya 1 juta, sewa rumahnya 1 bulan. Jelas kan ini? Jelas kan? Tapi ada sisi gorornya. Apa sisi gorornya? 1 bulan itu tidak nentu, bisa 30 hari, bisa kalau tanggal Masehi ya, bisa 31 hari, bisa 28 hari. Ya kan? Tidak jelas 1 bulan itu. Kalau dia pakai tanggal Hijriah bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, ketidakjelasan yang seperti ini dimaafkan. Karena sulit kalau mau dibilang yang 29 hari harganya sekian, yang 30 hari harganya sekian. Kan sulit kan? Nah, mungkin orang mau sedetail itu. Nah, yang seperti ini ikhwani fiddin itu dimaafkan. Sama kalau ada orang menyewakan WC umum misalnya. Iya. 1 kali masuk kalau buang air besar 10.000, kalau buang air kecil 5.000 misalnya. Nah, itu kan goror itu. Goror apanya? Air yang dia pakai ketika buang air bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak, tergantung penggunaannya. Iya. Ada orang yang kalau dia buang air, banyak air dia gunakan. Nah, goror juga. Iya, tapi goror yang seperti ini apa? Dimaafkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian juga dari contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama, nah, ini dari jual beli gharar yang diharamkan atau ada bentuk jahalah, ketidakjelasan di dalamnya.
Seperti misalnya kata para ulama, ya, menjual susu yang masih ada di tetek sapi atau kambing, bukan yang sudah diperah. Dia lihat sapinya itu besarnya anunya itu, saya beli itu susu yang ada di dalam bahasanya tetek ya? Iya, enggak apa-apa itu ya. Hah? Apa namanya itu kalau sapi? ASI. Oh. Siapa yang bilang ASI itu? Yang hewan, kalau hewan apa? Tetek aja enggak apa-apa ya. Nah. Ya. Jadi ada sapi atau kambing di teteknya itu ada susunya kan. Nah, dia bilang itu saya beli itu. Nah, harganya sekian dengan harga sekian. Oke, saya jual. Belum diperah. Beda kalau dia sudah memerahnya, sudah ada. Oh, sudah 1 liter saya beli. Itu boleh. Tapi masih ada di teteknya, udah jelas goror. Nah, ini yang seperti ini ya, ikhwah, ada ya, dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, wallahu alam kalau masih dilakukan sistem seperti ini di zaman sekarang. Nah, juga termasuk dari jual beli yang dilarang dikarenakan ada jahalah, ketidakjelasan di dalamnya, seperti menjual ya barang yang nanti disedekahkan kepada dirinya, tapi belum dia terima. Ada orang misalnya janji, nanti saya kasih kau barang ini ya. Oh iya, dia sudah suka. Oh, saya mau jual itu. Belum dikasih dia sudah tawarkan kemana-mana. Ada orang sampai beli. Oh iya, saya beli. Padahal dia belum terima pemberian itu. Ya mungkin hasil sedekah atau hasil zakat ya, atau hadiah yang diberikan kepada dia. Dia belum terima, sementara dia langsung menjualnya. Beda kalau dia sudah terima. Boleh enggak menjual barang yang diberikan kepada dia hadiah? Boleh tidak? Boleh. Ada hadiah dikasih sama dia, dia mau jual. Boleh atau tidak? Boleh. Karena sudah menjadi miliknya ya kan? Sudah menjadi miliknya. Ya. Atau ada barang yang disedekahkan kepada dia, boleh tidak dia jual? Boleh, asalkan sudah dia terima. Atau ada zakat diberi kepada dia, boleh tidak dia jual? Misalnya beras, dalam zakat fitri misalnya, dia dikasih beras banyak, orang miskin, dia mau jual berasnya, boleh tidak? Boleh. Tetapi syaratnya dia harus terima. Dia harus terima dulu, baru dia boleh menjualnya. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, dari sana kata para ulama, ya dari sini juga tidak boleh seseorang menjual barang ya yang dia belum terima. Dari sini juga tidak boleh seseorang menjual barang yang belum dia terima, walaupun dia sudah beli. Paham maksudnya? Tidak boleh dia menjual barang yang dia belum terima, belum dia pegang, walaupun dia sudah bayar. Dia langsung jual. Nah, larangan ini berdasarkan hadis Jabir riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza bata'ta ya ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfiyahu." Apabila engkau membeli suatu makanan, maka jangan kau menjualnya sampai kau menerima makanan itu. Sampai kau menerima makanan itu. Ini kasusnya makanan. Nah, tetapi ya kata para ulama, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dan dipilih oleh Imam Ibnu Hazm dan dirojihkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala, bahwa ini mencakup makanan dan juga barang. Kaidahnya tadi apa? Tidak boleh kamu menjual barang ya yang belum kamu terima, walaupun kamu sudah bayar. Walaupun kamu sudah bayar. Dan itu berdasarkan riwayat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Zaid bin Sabit disebutkan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'as sila'u haitsu tabta' atau haitsu tubta' hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim.
Kata Zaid bin Sabit, sesungguhnya Nabi SAW melarang ya untuk menjual barang ya di tempat dibelinya barang tersebut sampai si penjualnya memindahkan barang tersebut ke tempat dirinya, baru dia boleh jual. Hadisnya ya hasan, riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Nah, dan juga datang dalam hadis yang nilainya hasan li ghairi dalam riwayat Imam Ahmad ya, dalam hadis Hakim bin Hizam, Rasulullah bersabda, "Idastaraita bai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Apabila engkau membeli suatu barang, maka jangan kau menjualnya sampai kamu menerima barang tersebut. Sampai kamu menerima barang tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan yang seperti ini sering bermasalah. Dan banyak orang yang kurang paham terkait larangan ini. Ada orang, dia menjual barangnya, padahal barang itu belum dia terima. Dia masih pesan. Nah, dia pedagang ini. Kemudian dia mau jual. Ini saya sudah pesan ini. Nah, barangnya masih dalam proses pengiriman. Sudah dikirim naik pesawat atau ada yang naik kapal, tapi dia sudah jual itu barang. Ini masuk dalam larangan ini. Kenapa dilarang? Karena ada goror dan jahalah di dalamnya. Dan Nabi SAW tadi melarang. Iya, Nabi SAW tadi melarang. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan itu merupakan pendapat dari madhab Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat dilarangnya hal tersebut. Ini banyak ya dari orang-orang jual beli online misalnya. Orang jual beli online, ya kan? Dia pesan barang ya secara online. Kemudian barangnya belum dia terima, tapi dia sudah jual terlebih dahulu. Itu tidak boleh ya, itu haram yang seperti itu. Nah, dan ada jahalah di dalamnya. Iya, ada jahalah di dalamnya. Iya, dan ini juga yang menjadi alasan ya para ulama menyebutkan tidak bolehnya seseorang ya menjual barang yang belum dia terima. Nah, sama seperti sistem jual beli leasing di zaman sekarang ini. Iya, seperti itu kan? Yakni pihak yang menangani atau lembaga keuangan yang dia berfungsi di sini sebagai penalang dana dari pembeli, dia yang belikan kan, tetapi barang tersebut yang dibeli apakah dipindahkan ke tempat dia? Tidak, kita langsung ambil ke dealernya, ya kan, seperti itu. Dan itu sistem kredit yang tidak syar'i. Dan itu salah satu kenapa bahwa sistem leasing yang seperti ada di zaman sekarang ini dari sistem yang banyak mengandung unsur pelanggaran di dalam agama. Salah satunya ini. Ya. Karena ketika pihak ini, ya kalau pihak lembaga keuangan ini kan banyak namanya kan. Ada BAF, ada FIF, apa lagi? Ada finance dan lain-lainnya. Iya, dia yang menangani, dia yang menalangi dananya. Karena saya tidak bisa beli cash, ya, saya tidak bisa beli cash, saya datang ke BAF ini misalnya, saya datang ke BAF, BAF pihak BAF yang bayarkan dulu. Kita nyicilnya kemana? Bukan ke dealer, kemana? Ke BAF. Berarti yang belikan siapa? BAF. Nah, apakah motor misalnya kalau kita mau beli motor itu kita ambil di BAF? Belum kan? Tidak kan? Kita ambil di mana? Dealer. Sementara Nabi melarang menjual barang yang belum dipindahkan. Harusnya kalau mau syar'i, pihak BAF itu dia ambil dulu motor itu, dia pindahkan ke tempatnya, baru melakukan transaksi jual beli. Itu yang syar'i. Nah, kalau tidak seperti itu, maka melanggar hadis Nabi SAW tadi. Menjual barang yang belum dia yang belum dia terima, yang belum dia pindahkan ke tempat dia. Harusnya dia punya gudang, tempat penyimpanan barang yang sudah dia beli. Ya. Nah, sehingga dari sistem tadi, ya ikhwah, sistem tadi hakikatnya si pihak BAF ini bukan yang
mengkreditkan barang itu, tetapi dia sekedar meminjamkan, hakikatnya begitu. Dia meminjamkan uang kepada saya, pihak pembeli, ya. Dia pinjamkan 20 juta, nanti saya bayar berapa? 25 juta misalnya secara kredit. Dan itulah riba. Itulah apa? Itulah riba. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, karena melanggar sistem ini tadi. Nah, dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada jahalah di dalamnya. Karena ada jahalah di dalamnya. Nah, kalau orang mau jual beli, ya, misalnya dia online, sistem online kan, ya, tidak boleh dia jual kan, kalau masih dalam proses pengiriman kan, walaupun dia sudah bayar. Oh kan, Ustadz, saya sudah bayar, barang itu sudah milik saya. Iya, tetapi barang itu belum kau terima, masih ada goror, masih ada jahalah di dalamnya. Bisa jadi barang itu tidak sampai, bisa jadi terjadi sesuatu, eksiden di tengah perjalanan. Nah, belum jelas. Iya. Nah, makanya kau terima dulu baru kau jual. Kalau misalnya takut pelanggan lari, bagaimana solusinya? Kamu janji saja dulu, kamu janjikan, jangan terjadi akad. Nah, itu solusinya. Yang seperti itu boleh. Kau janjikan saja, jangan kau akad dulu. Kalau janji tidak sama dengan akad. Makanya dia bilang begini, saya Pak punya barang, cuman masih dalam proses pengiriman ini. Nanti kita akadnya pas sudah datang barang itu. Oh, oke lah. Nah, jangan langsung deal-dealan. Kalau langsung deal-dealan itu akad, sementara dia belum ambil itu barang, dan itu tidak boleh. Solusinya tadi, janji saja. Kita janjikan dia. Nah, ini barang saya masih dalam proses pengiriman ya, saya janjikan. Nah, kalau janji tidak mengikat, itu konsekuensinya. Kalau janji tidak mengikat, pihak pembeli boleh saja dia batalkan kapan saja dia mau. Iya. Karena belum akad. Tapi kalau sudah akad, itu mengikat. Kalau sudah akad, itu mengikat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini dari bentuk jual beli yang terlarang dan ada di zaman sekarang ini ya, dan banyak dari manusia yang kurang memahami hal tersebut. Baik. Kemudian ikhwani fiddin, dari jual beli yang juga disebutkan oleh para ulama terlarang karena ada gharar dan jahalah di dalamnya. Nah, seperti misalnya jual beli ikan yang masih di dalam air. Iya. Yang mana ikan tersebut ya tidak bisa dia serahkan. Nah, atau tidak diketahui sifat-sifatnya secara pasti, ukurannya, besarnya bagaimana, jenisnya ya. Nah, sehingga ada unsur gharar dan taruhan di dalamnya. Ada unsur gharar dan taruhan di dalamnya. Sama seperti orang jual beli tambak. Tambak ikan, ya kan? Ada ikannya di dalamnya situ. Iya. Dia mau beli ikannya. Nah, tidak jelas ikannya di situ kan, tidak tahu dia, keruh airnya. Nah, yang seperti ini tidak boleh, karena ada gharar dan jahalah di situ. Nah, ulama menyebutkan boleh jual beli ikan di dalam air asalkan memenuhi beberapa syarat. Pertama, ikan tersebut ya memang dia miliki, dan mampu dia ambil ikannya, mudah untuk dia ambil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, syarat yang kedua, ya tadi dua syarat sebenarnya. Ikan tersebut dia miliki, kemudian ikan tersebut mungkin dan mudah dia ambil, dia ambil. Kemudian yang ketiga, airnya itu bening, sehingga dia bisa lihat ukuran ikannya, dia bisa lihat jumlah ikannya. Nah, itu syaratnya. Kalau memenuhi syarat itu boleh jual beli ikan di dalam air. Tetapi kalau tidak memenuhi, tidak boleh. Dia beli tambak, umumnya tambak itu keruh kan? Keruh, tidak terlihat airnya. Tidak tahu berapa jumlahnya ikan di tambak itu. Nah, yang seperti ini tidak boleh karena ada unsur jahalah dan gharar di dalamnya. Baik. Kemudian juga bai' munabadah wal mulamasah. Jual beli munabadah dan mulamasah. Apa itu munabadah? Munabadah itu adalah jual beli dengan sistem ya barang yang dilempar. Itulah yang diperjualbelikan. Nah, atau tindakan melempar itulah yang dimaksud dengan penjualannya.
Dan sebagian ulama menafsirkan munabadah ini sama dengan jual beli hasah, sistem lempar batu yang tadi sudah kita sebut. Dan itu jelas larangannya di dalam agama. Kemudian mulamasah, ini juga dilarang. Jual beli apa? Mulamasah. Apa itu mulamasah? Jual beli mulamasah dari kata lamas, artinya menyentuh. Sekedar dia sentuh, maka dia wajib beli. Sekedar dia sentuh, maka dia wajib apa? Untuk membelinya. Dalam keadaan ya, mungkin dia tidak mau beli barang itu, tapi tersentuh sudah wajib beli. Nah, atau misalnya ya, dia membeli barang ya, dalam keadaan dia tidak tahu barang yang dia sentuh. Ada barang-barang di situ, dia bilang begini, pokoknya itu barang di situ ada barang, saya jual dengan harga segini. Saya jual dengan harga segini. Nah, di situ barangnya harganya macam-macam. Maka dia mulai pun meraba. Dia tidak lihat barangnya. Oh, ini sudah. Nah, bisa untung, bisa rugi. Nah, itu namanya mulamasah. Ya, sistem meraba saja. Nah, dan ini juga jelas ya unsur gorornya ya. Dan Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, Abu Sa'id menyebutkan naha Rasulullah SAW anil mulamasah wal munabadah fil bai'. Rasulullah melarang dari mulamasah, nah, sistem meraba tadi, jual beli sistem meraba, dan munabadah. Nah, yang tadi kita sebutkan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir terkait dengan pengecualian dalam jual beli. Ada orang misalnya dia menjual barang, barangnya ada 10, barangnya ada 10, beda-beda. Dia bilang saya jual 10 barang ini kecuali satu barang. Satu barang. Kalau yang dikecualikannya ini jelas, maka boleh. Berarti 9 barang kan? Yang satu tidak. Yang satu itu sudah dia sebut, yang ini. Nah, itu boleh. Tetapi kalau dia bilang saya jual 10 barang itu kecuali satu, dan barangnya beda-beda ya. Kalau sama tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ini barangnya beda-beda. Dia bilang kecuali satu. Ya, yang satu itu yang mana? Yang satu itu tidak jelas. Belum dia tentukan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh dengan sistem pengecualian tadi. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'its thunya. Rasulullah melarang jual beli dengan memperkecualikan. Maksudnya di sini yang diperkecualikan belum jelas, belum diketahui. Dan itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ini ikhwani fillah. Sama dengan kalau ada orang jual beli rumah. Ini rumah ada 4 kamar, dia bilang saya jual rumah ini kecuali 1 kamar. Dan dia tidak jelaskan kamar yang mana itu. Nah, itu tidak boleh. Ya, walaupun jarang ya ada orang jual beli kayak begitu, tapi ada orang membeli begitu ya, kawan. Saya jual ini rumah saya ini ada 4 kamar, kamarnya beda-beda, kecuali 1 kamar. Dia tidak jelaskan. Tapi kalau dia sudah jelaskan kamar yang ini yang di ujung dekat WC itu, oh jelas sudah. Jelas ya? Nah, dan yang terakhir sistem an-najas. Sistem an-najas. Ini juga dilarang di dalam Islam. Apa itu an-najas? Najas itu terjadi biasanya dalam sistem lelang. Dalam sistem lelang. Iya. Sistem lelang tahu kan? Ada orang tawar barangnya. Ini barang ini saya jual. Banyak pembeli di depan. Banyak pembeli apa? Di depan. Dia bilang, saya buka barang ini, saya jual, saya buka pertama 1 juta. Silakan siapa yang mau tawar. Maka si fulan, saya 1.100.000. Dia naikkan kan. Nah, kemudian ada lagi yang bilang, saya 1.200.000. Oh, saya 1.500.000. Harga yang tertinggi, maka dialah yang memilikinya. Apa hukum jual beli yang seperti ini? Hukumnya boleh. Sistem lelang, hukumnya boleh. Yang tidak boleh kalau ada najas di dalamnya. Najas ini ada orang datang dalam sistem pelelangan ini, dia bukan bermaksud untuk membeli barang, tetapi dia berkomplotan dengan penjual barang ini. Nah, dia yang manas-manasi orang. Nah, ketika ada orang tawar, dia lagi saya 1.500.000. Ada yang tawar lebih, saya 2 juta. Padahal dia bukan mau membeli. Nah, dia cuma ingin manas-manasi orang aja.
supaya orang mengira, oh dia berani tawar 2 juta, berarti ini barang bagus ini. Sudah, saya 2.200.000. Semakin orang, ya kan? Itu najas dalam jual beli dan itu terlarang. Dan sebagian ulama menyebutkan najas itu bentuknya ya mensifatkan barang tetapi tidak sesuai dengan realitanya. Ya, ini barang ini hebat ini. Ya, tahan banting, ya, tahan maling. Padahal tidak seperti itu. Nah, sifatnya terlalu berlebih-lebihan. Ya, sama juga kata para ulama, ada orang yang menjual barang dengan iklan yang bombastis. Nah, itu termasuk najas juga, tidak boleh. Pernah terjadi di masa Imam Hasan Al-Basri, ada orang jual bawang. Dia bilang, ya basal ahla minal asal. Ayo bawangku lebih manis daripada madu. Nah, padahal tidak ada bawang yang begitu kan. Dia hanya ingin menarik perhatian orang. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Orang kalau mengiklankan barang, silahkan diiklankan, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Nah, kadang orang kan sistem dagang begitu ya, orang untuk menarik perhatian orang. Kalau masih dalam taraf yang wajar itu boleh. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, iklan, kalau kamu makan ini ya pedas ini, ya bisa keluar api dari telingamu. Nah, itu najas, tidak boleh seperti itu. Atau dia bilang, saya punya deterjen, ini deterjen bisa membasmi 1 juta kuman. Namanya dia pernah hitung kumannya. Ini bombastis, terlalu berlebih-lebihan, dan itu najas, tidak diperbolehkan. Walaupun kita paham ya, kita paham kan, ini anu aja ini, tidak mungkin lah dia sampai 1 juta kuman. Emangnya dia hitung begitu atau bagaimana? Dia sudah pastikan. Kita sudah paham, tetapi ini namanya membiasakan kedustaan, dan itu tidak boleh. Ya kan? Walaupun orang paham, tetapi ya namanya dusta tidak boleh. Kamu tahu dari mana? Sudah hitung kumannya 1 juta? Ya kan? Banyak kan iklan-iklan begitu kan? Dan ini dari najas yang tidak diperbolehkan. Dari sistem najas yang tidak apa? Yang tidak diperbolehkan. Baik. Wallahu alam bissawab. Ini jual beli tentang goror dan jahalah. Ada yang mau tanyakan? Ya. Jadi sekarang ini ada ini sedang biasa titip untuk barang. Jadi misalkan teman anaknya lagi di luar kota. Nah, beliau menawarkan ada barang ini A, B, C. Nah, harganya itu misalkan barang A ini 10.000. Nah, karena beliau mau temannya ini anak mau pesan ke dia, jadi dilebihkannya jadi 12.000. Jadi 2.000 itu hitungannya sebagai jasa anak mikir ke dia. Nah, jadi anak bayarnya ke dia ini 12.000 karena harganya 10.000 dan dia belum memegang barangnya itu. Ya, itu akan kita bahas nanti dalam syarat yang berikutnya ya, terkait dengan syarat bahwa orang yang membeli barang itu jual beli itu harus dari pemilik barang atau wakilnya Nah, termasuk dalam yang tadi disebutkan justip tadi. Nah, secara umum itu dibolehkan, tetapi ada bentuk-bentuk yang dilarang. Karena di sini kalau dia misalnya ingin mengambil jasa, pertama mesti jelas dulu. Dia di sini memang apakah memang betul dia ingin mengambil jasa atau menolong orang saja. Nah, dia mesti jelaskan sama orang yang membeli ini, saya ini sebagai jasa ya, kamu bayar saya. Jadi barang ini sebenarnya harganya bukan 10.000, tapi sudah saya naikkan, ya kan? Harganya 12.000, 2.000-nya itu sebagai jasa saya. Nah, kalau dia tahu hal tersebut tidak masalah. Ya. Dan ketika dia menaikkan itu dengan hal yang wajar. Itu boleh. Nah, dan seperti itu wakil, dan itu boleh. InsyaAllah pada syarat berikutnya akan kita sebutkan. Ada lagi? Saya ingin bertanya tentang jual beli online yang belum diterima penjual. Misalkan penjual di kota A, toko dan pelanggan di kota B. Penjual membeli secara online dan dikirim langsung oleh toko ke rumah pelanggan. Akad yang dilakukan setelah barang diterima pelanggan dan dipastikan dalam keadaan baik. Apakah itu dilarang juga, Ustadz? Nah, ini yang seperti ini ya boleh, tetapi dengan sistem ya salam. Ya, dengan sistem salam. Dan apa yang disebutkan di sini persis seperti sistem dropshipping.
Nah itu dibolehkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya dia mesti menerima uang kontan, uang cash, tunai, tidak boleh di DP. Iya, itu syaratnya. Kalau dia terima DP itu tidak boleh, karena masuk dalam bai' kali bil kali, jual beli utang dengan utang, dan itu tidak boleh. Tetapi kalau dengan sistem salam itu boleh. Syaratnya apa? Syaratnya pertama, barangnya sifatnya harus jelas. Harus jelas sifatnya begini dia sebutkan semua. Kemudian syarat kedua, waktu diterimanya harus jelas. Mungkin misalnya 1 bulan, boleh pakai estimasi ya antara 1-2 bulan, boleh. Dan yang ketiga, harus dia terima uang tunai, tidak boleh di DP. Kalau di DP masuk dalam jual beli kali bil kali, dan itu dilarang. Dan insya Allah tentang dropshipping nanti akan kami jelaskan ya, sistem online seperti ini, dan ada pembahasan memang tentang jual beli online, beberapa hal-hal yang perlu kita jelaskan. Wallahu alam bishawab. Baik, mungkin sudah waktu ya, kita cukupkan ya ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.